Oke, selamat siang. Ini sore apa siang ini, Mas Simon ya? Simon HT. Mas On. Ya. Ini Mas On udah kedua kali ini podcastnya ini, iya kan? Iya, dua kali. Ini Oke. yang kedua ini. Yang kedua. Selamat siang atau apa ini? Siang apa sore ini? Selamat salam pada kawan-kawan kampung halaman. Wedangers. Wedangers. Kita akan kembali berbincang-bincang tentang apa saja, sastra, budaya, politik. Siap. Nah, ini kebetulan ada beliau, ini saya wis ono Mas. Nah, kebetulan ada Mas Simon HT, beliau sastrawan. Seangkatan ini siapa ya? Mas Simon ini alumni filsafat UGM, seniornya Mas juga. Nanti Dia angkatan tahun 70 berapa ya? 76. 76. Nah, adik kelasnya Halim Hadi. Oh iya. Ah. Oke. Jadi ini nanti gini aja. Jadi moderatornya nanti saya sambil kita kulik Mas Simon. Oke. Karena jenengan kan tahu sejarahnya juga. Jadi nek ngulik-ngulik Mas Simon passing. Oke, jadi kita ini settingannya akan berduet ini dengan Mas Ons. Jadi Mas On ini kebetulan dulu kita pernah ngobrol-ngobrol di radio ya Mas. Nah, lalu beliau aktivis sastra Bulan Purnama. Wah, ininya apa namanya? Apa Mas jenenge Mas? Ya, inisiator ya. Founder lah. Founder. Pendiri. Oke, sebelum kita ngobrol santai, teman-teman silahkan like, comment, and share dulu. Ben apa jenis sah jadi YouTuber Mas? Iya, harus subscribe ini. Harus. Oke, ini gimana nih Mas? Kita ngobrol Mas Simon ini kan Antar, Mas. Mas Simon ini kan penulis puisi sejak tahun 70-an sudah menulis puisi. Dia juga pernah menjadi juara kedua lomba cipta puisi di Yogyakarta tahun 80-an awal ya Mal ya. Dan dia memang rajin menulis puisi. Selain dia konseptor teater di Dinasti, tapi ketekunannya menulis puisi nggak diragukan. Hanya jarang dipublikasikan. Puisinya dia simpan dan pernah diterbitkan belum lama ini yang diberi judul Hursa. Siapa itu? Itu judul puisinya ada Hursa. Hursa. Saya itu langsungnya itu kayak itu lah Rusia. Hura. Gitu. Hursa. Okay. Kita coba ngawali ngobrol dengan Mas Simon melalui sastra sebelum nanti kita menjauh ke budaya dan politik ya. Wah, karena siap. dia juga memperhatikan, mengamati gejala politik di Indonesia yang sekarang nggak karuan itu. Oke. Kalau kita ngomong sastra, tahun dulu yang sastra sekarang ini, yang tentu saja berbeda sastra tahun 70-an, 80-an ya. Sastra sekarang ini, tahun pertengahan 2000 sampai ke depan ini, sastra di Jogja ini seperti apa, Mas Simon? Ya. Saya sendiri sebetulnya nggak banyak juga ngikuti perkembangan teman-teman yang muda-muda sekarang ya. Kabarnya konon banyak grup-grup sastra di Jogja sekarang ini. Tapi saya ingin ngelihat di mana sih sebenarnya sastra itu hadir. Kalau kita bilang sastra gitu, sebetulnya dalam kehidupan ini sastra itu hadir di mana gitu kan. Nah, kalau kita ingat tahun 70-an itu, dia hadirnya kan di koran-koran, media cetak gitu ya, di koran-koran, di majalah-majalah. Nah, di samping itu ada pertunjukan-pertunjukan, pembacaan puisi, diskusi puisi, dan sebagainya. Nah, kira-kira dalam kehidupan kita itu sastra muncul di situ gitu. Ya, nah, persoalannya sekarang maju tidaknya sastra di sebuah komunitas itu kan tergantung pada media-media yang ada untuk mengekspresikan puisi itu kan gitu toh. Nah, kalau dulu umpamanya
sedikit sekali ruang untuk puisi itu. Kan seminggu sekali cuma 3 puisi. Bayangkan ada 200-300 penyair harus nunggu berapa lama itu. Karena terbatas ya di publikasinya. Ruangnya terbatas. Nah, kalau kita pikir ke cetak, nah untuk proses sampai satu buku tercetak itu juga prosesnya nggak gampang kan gitu toh. Ya, marketing penerbit mungkin memperhitungkan orang ini sudah punya nama atau belum kan. Kalau belum punya nama ya spekulasi juga dia cetak toh nggak laku kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah pertanyaannya sekarang adalah kalau kita mau tanya sastra Jogja sekarang kayak apa, pertanyaannya medianya sekarang sebetulnya di mana kan gitu toh. Nah saya melihat mungkin pertunjukan sudah banyak orang, musikalisasi puisi, pembacaan puisi, kemudian buku sudah banyak juga dicetak sekarang. Banyak penyair-penyair yang dari muda sampai yang tua udah bikin puisi dan dilempar ke pasar. Walaupun mungkin ya yang baca tidak terlalu banyak, tapi media itu. Tapi persoalannya yang saya pikir adalah ada media baru yang mencuri perhatian masyarakat sehingga perhatian kepada puisi menjadi berkurang. Nah, media itu yang namanya sosmed, termasuk yang kayak seperti ini kan gitu. Nah, hampir semua orang sekarang cantolannya ke situ. Nah, puisi bisa hadir juga di situ. Saya ada juga melihat beberapa di situ. Tetapi interaksinya kan sangat cair sekali kan di yang sekarang. Ya orang mau nonton atau enggak tergantung orang itu kan. Mau subscribe, mau apa namanya, mau like atau mau apa itu kan tergantung dia. Nah, kalau puisi itu masih gaya bahasanya, kosakatanya masih tahun 70-an, kan nggak akrab sama anak-anak muda sekarang yang justru sangat dominan di media seperti ini kan. Nah, kemungkinan mereka nggak tertarik, kiopo, kecuali ada event tertentu, umpamanya waktu apa itu, ada apa cinta, ada apa dengan cinta, kan itu, ada puisinya itu. Ada puisinya, itu sebentar ada sempat booming ya. Booming sebentar, tapi ya sampai Hairil aja. Habis itu ya paling sedikit Sapardi Djoko Damono lah ya toh. Nah, jadi menurut saya yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah puisi akan menyerah atau penyair atau sastrawan gitu menyerah kepada kondisi-kondisi media yang sekarang ini yang menyisihkan mereka ke pinggir, atau ada sesuatu yang bisa diperjuangkan oleh sastrawan, oleh penyair agar supaya mereka bisa hadir di tengah-tengah media yang ada sekarang. Jadi kalau dulu umpamanya satu contoh ya, kalau kita baca puisi di Seni Sono, ini tahun 70-an ya Mas On, itu ya semua pencinta puisi itu ya ke situ. Pada datang ke situ, udah nggak ada tempat lain. Kalau sekarang kan banyak tempat-tempat lain dan isinya macam-macam, bukan puisi aja gitu loh kan. Sehingga ya itu menurut saya satu persoalan besar pada kita sekarang adalah bagaimana kehidupan kita ini dikaitkan dengan hadirnya teknologi IT ini. Banyak teman-teman berusaha untuk menyesuaikan diri, ya, tetapi alatnya itu sendiri juga berubah dengan cepat. Kemudian kegagapan masyarakat terhadap penggunaan alat ini juga mempengaruhi juga kualitas dari interaksi atau komunikasi dengan media ini. Di luar media ini saya pikir hampir nggak ada interaksi orang. Atau ada tapi rendah sekali lah, gitu. Oke Mas, sebelum kita lanjut ke termasuk ini ya, itu sudah nyinggung juga sedikit kesejarahan pembanding dulu dengan saat ini gitu. Kita ganti posisi Mas, jenengan di tengah, dan fokusnya lebih ke sampean. Jadi kita yang tanya-tanya di pinggir aja Mas. Oke. Ini nggak apa-apa ini karena ngobrol sate biasa kita ubah-ubah ini. Oke Mas. Nah ini.
Ini Mas Son, monggo di Kan memang awal sastra memang hidup karena ada media. Media yang dulu media yang kemudian dikenal sebagai media konvensional sudah berantakan. Muncul media yang baru yang sama sekali lain. Apakah media-media yang baru sekarang yang berbeda dengan media sebelumnya tidak bisa menghidupi sastra, tidak bisa menghidupi puisi? Nah, persoalannya kan kalau saya melihat teknologi itu punya dalam tanda petik karakter, kan gitu toh. Oke. Nah, karakter dari media yang sekarang ini itu sepertinya sangat berbasis psikologis. Artinya dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi asik, menjadi tidak kemana-mana, ke situ terus dari jam ke jam, gitu loh kan. Nah, tetapi selalu saja ada yang baru terus, gitu loh. Jadi suatu peristiwa yang dahsyat sekali, paling bertahan seminggu. Udah, akan ganti baru lagi. Nah, sehingga kalau begitu, sesungguhnya apa yang terjadi? Kalau menurut saya, ini persoalan besar. Kalau sampai setiap orang itu bisa dibilang rata-rata per hari dia 8 jam berada di media itu untuk mengkonsumsi apakah berita, apakah konten-konten segala macam itu. Lah itu kan pertama kali dalam sejarah manusia itu, di mana manusia itu tidak ngapa-ngapain, itu menyerahkan dirinya kepada daya tarik konten-konten yang ada. Sulit bersaing sastra dengan konten-konten yang ada itu, karena konten-konten yang ada itu sangat berbasis psikologis kalau menurut saya. Ya mungkin dikaitkan dengan algoritmanya itu, saya nggak gitu paham algoritmanya itu. Tetapi kalau kita buka satu aja apa gitu, dia nawarkan 10 macam yang sejenis kepada kita. Lah kan habis waktu kita di situ. Nah, saya juga melihat bahwa hierarki masyarakat sudah mulai terbentuk juga ini dengan alat-alat ini. Kalau kita bilang sederhananya ya, di puncak sekali itu kan Deddy Corbuzier. Ya, dengan alat seperti itu dia sangat populer, dia punya penghasilan besar segala macam kan gitu toh. Turun. Terakhirnya itu adalah orang yang stres. Itu karena apa namanya ini? Kalau ini untuk nyambung itu namanya Internet. Apa? Wifi. Bukan, apa namanya? Apa? Supaya bisa, kalau di satu tempat kan kadang-kadang nggak bisa karena nggak ada itunya. Sinyal. Nah, banyak gitu ya. Sinyalnya jelek, atau dia nggak ngerti cara kerja aplikasinya, gitu. Atau HP-nya itu udah agak lemot atau apa. Bayangkan itu di level bawah tuh yang gitu tuh. Udah ada strukturnya menurut saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan politik sekarang, coba kita ambil contoh aja deh. Kalau kita buka satu yang aliran A, paslon A gitu, bilang paslon B sama paslon C begini, gitu. Nanti B bilang, oh A sama C begini, C bilang A sama B begini. Terus yang dituduhkan itu juga dibantah. Oh enggak gitu, persoalannya begini. Lah kalau kita kan kemudian lalu yang benar. Kalau dulu media cetak koran itu, kalau ada satu berita, kalau itu nggak benar besok diralat. Jadi kita tahu, oh yang kemarin itu salah gitu. Kalau sekarang enggak. Yang paling saya sendiri goncang waktu itu adalah ketika booming isu bumi datar. Itu saya sendiri jadi, ya jangan-jangan iya ya bumi datar. Bayangkan. Itu bisa muncul dan banyak sekali orang yang membukanya dan itu berminggu-minggu gitu loh. Mempengaruhi yang sebenarnya kan istilahnya entah bulat, entah eclipse, entah apa gitu, mempengaruhi diri kita itu ya.
Kan ngeri tuh. Kenapa? Karena saya mencoba melihat lagi ya, dalam masyarakat kita, apa sih artinya alat ini? Ambil contoh yang paling sederhana aja, pengeras suara, ya. Kita bisa lihat loh, bagaimana pengeras suara itu masih membuat sebuah kenikmatan atau kesenangan pada orang-orang. Kalau kita lihat ya, orang kan suka tuh kalau ada acara-acara wah pingin pegang suara mic segala macam. Itu baru pengeras suara yang sudah ratusan tahun itu ditemukan itu. Saya nggak tahu udah 100 tahun apa 200 tahun itu. Bayangkan yang kayak gini. Jadi shock kita itu masih sangat kuat dan kita belum tahu meletakkan sebetulnya teknologi ini mau kita apakan di dunia ini gitu loh kan. Kita dalam kehidupan kita mau meletakkan teknologi ini mau seperti apa? Nggak ada yang berpikir serius. Orang kan paling sudah, nah kalau sekarang nggak gitu mau gimana kamu? Harus dong kita ngikutin. Siapa yang mengharuskan? Saya sering bertanya, yang haruskan siapa sih? Gitu. Mamanya sekarang, belanja harus online. Kalau nggak online, wah nggak dilayani kamu nanti. Gitu. Dulu pertama pakai ATM. Oh lumayan, daripada dulu kan harus ngisi belangko tuh di bank kan ke kantornya itu kan kita ngisi. Sekarang pakai ATM aja, track lumayan. Sekarang ATM juga udah ditolak. Kiris apa itu namanya. Terus ada lagi GoPay, ada lagi PayLater apa sih. Loh, ini yang nentukan siapa sih ini? Teknologi itu kan satu alat untuk kehidupan kita. Gitu? Kita dong yang harus menentukan ya. Kita itu bisa pemerintah, bisa juga tokoh-tokoh masyarakat, bisa juga para ahli gitu loh. Beberapa contoh soal bagaimana orang stres dengan alat ini, itu udah banyak cerita kan. Betul-betul stres dia. Nggak bisa menghubungkan dengan dunia nyata lagi gitu loh. Ada ini semacam shock culture. Iya juga bisa dilihat lain soal konten sama media sosial itu Mas Imon. Orang orang melihat media sosial itu seringkali kita temukan tidak suntuk terhadap konten. Karena dalam hitungan detik dia bisa cepat pindah. Karena ini hanya pengen melihat sebentar-sebentar. Dan konten itu menjadi nggak dikenali sesungguhnya. Kecuali yang diikuti yang viral diikuti. Tapi yang viral itu kan belum tentu berkualitas. Karena yang kualitas dan viral dua hal yang berbeda. Seringkali media sosial itu mengajak itu tidak suntuk. Orang menjadi tidak suntuk terhadap isi gitu loh. Karena itu media itu kemudian menurut saya karakternya nggak cocok dengan sastra tuh. Ya. Karena puisi bagaimanapun orang kan perlu sedikit merenungkan tuh apa tuh karakter puisi gitu. Nggak sempat dia iki apa gitu. Nggak sempat lagi gitu. Nah itu menurut saya padahal media untuk puisi sekarang yang tersedia media sosial, yang cetak sudah nggak lagi memenuhi ruang. Nah, bagaimana supaya puisi itu bisa memasuki karakter media yang sama sekali berbeda di media sosial, yang kekinian. Nah, itu tantangannya kan. Tantangan sastrawan kan itu. Tetapi tantangan itu mungkin bisa menjadi lebih ringan apabila pertama sekali menurut saya negara dalam hal ini pemerintah harus melakukan sebuah kajian lalu menentukan begini cara kita menggunakan IT ini. Yang pertama sekali yang saya pikirkan adalah data pendudukan. Saya bingung, di tengah-tengah alat yang sudah demikian canggih ini, kita masih data kependudukan masih kacau balau. Gimana sih? Artinya fungsi dari alat-alat ini kan sebetulnya kan merekam, ya toh, untuk kemudian bisa digunakan setiap saat, kapan saja, ya toh, untuk kebutuhan apa saja. Jadi kalau sebetulnya mau lihat berapa jumlah anak lulusan SMA di Kabupaten Kulon Progo, pencet gitu mesinnya udah keluar, kan gitu toh. Nah,
Kalau data kependudukannya aja kita belum selesai, lah ngapain kita menggunakan alat-alat ini begitu dahsyatnya, gemparnya itu? Dan kalau memang media digital itu mau digunakan untuk mempermudah kehidupan kita, misalnya kita memperpanjang SIM, kan nggak perlu fotokopi SIM, fotokopi KTP, kan sudah digital, sudah ada, tinggal klik nomornya keluar, sudah ada, kan gitu loh. Mestinya ya. Mestinya kan gitu loh. Mestinya gitu. Tapi itu dulu gitu loh. Karena alat itu sangat bagus kan. Ternyata cara berpikir kita masih konvensional, sementara alat yang digunakan Beberapa langkah. Iya, beberapa langkah ke depan yang dipakai itu alat digital, tapi berpikir konvensional. Berpikirnya begitu, dan saya masih melihat mesti ada yang dilarang, tidak boleh digunakan aplikasi kayak atau apa kayak berdasarkan kajian tentunya, toh. Umpamanya saya dulu waktu awal-awal dulu masih komputer awal dulu kan saya seneng main gamenya itu Digger ya. Oh, kamu mungkin belum ngalamin itu yang makan macam itu. Saya bilang, saya kalau mau main ini itu seperti terangsang nafsu saya untuk gitu. Nah itu kan kalau dianalisis gitu, apakah tidak alat-alat itu kemudian membuat orang terlatih untuk rakus, untuk serakah? Itu kan pertanyaan gitu loh. Kenapa digunakan orang berjam-jam tiap hari sejak kecil? Lah, gimana coba? Mempengaruhi psikologis. Sangat kalau menurut saya. Game itu mempengaruhi psikologis. Tapi kalau kembali dalam konteks sastra tadi. Itu yang sampai sekarang saya belum menemukan formula bagaimana sastra di media digital. Formula itu yang mau saya cari, sampai sekarang saya belum bisa menemukan. Mau diapakan sastra di media sosial ini? Formulanya seperti apa supaya publik itu menerima, seperti juga menerima film di Netflix misalnya gitu loh. Nah itu yang belum ketemu. Coba Mas, ini sekaligus nanti minta tanggapannya. Kan sekarang zaman short itu Mas, short video, reel, short, gitu kan. Lalu apa namanya? Itu kayaknya malah bisa, kalau novel bacaan panjang mungkin agak susah, tapi kalau puisi kok kayak malah bisa masuk Mas. Lewat reel itu ya. Saya melihat karena puisi-puisi itu kan jarang kok sampai 5 menit. Paling kan dibaca 1 menit aja, masa sisa dari dia bisa baca 2 puisi atau apa. Sebenarnya bisa nggak sih itu digarap istilahnya dalam konteks formulanya menggarap reel itu kan media. Nah, formulanya menggarap itu supaya dia hidup di reel kayak ikan hidup di air, gitu loh. Nah, kan teknologi ini memberikan beberapa alternatif toh. Nah, tetapi dia sendiri sebetulnya sudah membentuk karakter. Dia kan punya karakter tadi ya, yang harus begini. Alat ini akan membuat orang begini. Nah, sekarang masyarakat itu sudah terbentuk oleh karakter itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sastra ini masuk dalam ukuran mereka untuk diakses? Kalau enggak, kan hanya orang yang tidak usah pakai alat ini juga pasti sudah cari buku puisi, cari informasi puisi di perpustakaan atau di toko buku gitu loh kan. Kalau dulu, kalau kita lihat ya, koran itu udah jelas tatarannya begini, ya toh, terbitnya tiap hari, ya toh, gini. Kalau dimuat ini begini, kalau nggak benar akan dibantah. Ada dewan redaksi yang memilih berita-beritanya dan bertanggung jawab terhadap anunya. Semacam kurator ya. Nah, kan gitu ya. Dan orang tidak ada pilihan. Kan gitu toh, harus baca itu. Itu ya bisa KR, bisa apa ya, bisa. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan tapi koran gitu ya. Nah, sekarang kan umpamanya siapa yang tahu ada apa dulu? Vlog atau blog atau apa? Iya. Blog. Blog. Itu. Nah, terus kau bilang reel itu tadi atau reel itu. Kan nggak terlalu banyak. Mungkin anak-anak muda agak akrab itu ya. Sangat akrab saat ini. Terus kemudian alatnya itu sendiri membatasi kontennya nggak, memberi karakter nggak
itu ada yang umpamanya nggak tahu TikTok itu berapa menit. Ya 1 menit bisa kurang. Yang kayak gitu. Jadi Rata-rata. alat-alat itu sendiri sudah punya karakter-karakter yang membatasi akses orang terhadap itu. Kalau dulu koran, nggak semua orang beli koran, tapi di tiap RT RW ada di tempel koran itu, orang bisa baca gitu loh sebentar. Nah, ada persoalan serius di situ kalau menurut saya. Belum lagi kemudian, nah kreatornya siapa? Kalau penyairnya juga adalah orang yang intens dengan media ini, nah karakternya kan udah dibentuk oleh sifat-sifat teknologinya itu kan, alat-alat itu kan, akan mempersempit bentuk-bentuk karya yang dihasilkan, gitu loh maksud saya. Nah oleh karena itu kalau jadi itu puisi-puisi di kafe-kafe itu menurut saya pembacaan puisi itu mungkin sebuah upaya juga untuk membangun sebuah interaksi atau media orang berinteraksi dengan sastra yang menurut saya tidak atau berkurang pengaruh dari teknologinya terhadap karakter puisinya apa karyanya. Nah kalau ini saya malah nanti juga minta tanggapan Mas Yon ini karena ini berkaitan dengan sastra bulan purnama yang nganu kan continue gitu loh. Nek misalkan itu kan tetap karena bertemu fisik kan walaupun YouTube-nya ada gitu. Mas Simon juga sering terlibat di sana. Nek misalkan itu juga digarap secara saat ini lah Mas, video lewat reel, lewat short itu seperti orang membuat itu loh Mas, apa jenenge kan yang menyanyikan lagunya Sheila on Seven, lagunya siapa, lagu-lagu Jawa itu kan banyak orang gitu. Lalu mereka nyanyiin lah. Kalau itu lagu itu ganti puisi itu, jadi orang banyak yang membuat konten puisi-puisi karyanya Mas On, karya Mas Simon, karyanya Cak Nun, karya siapapun itu, lalu mereka baca kan itu di reel. Itu kan kayaknya gaungnya semakin gede. Itu gimana Mas? Memungkinkan nggak untuk menjawab persoalan kekinian itu loh? Cara pola performanya yang harus diubah. Oh gitu. Pola performa membaca itu harus diubah, tidak seperti yang selama ini dilakukan. Sastra Belambana kan formulanya formula panggung seperti sejak dulu dilakukan, hanya membaca begitu. Itu kalau untuk dalam konteks media sosial itu formulanya harus diubah, lalu nanti di-cut. Yang masuk di reel, masuk di short kan gitu loh. Masuk di itu memang formulanya pertunjukan yang harus diubah, tidak seperti itu. Itu yang sedang saya pikirkan nantinya ini sambil jalan. Makanya saya tanggal 25 nanti mau silaturahmi sastra, program sastra belum di Rumah Landung, mau belajar membaca puisi. Yang itu nanti akan kita kembangkan seperti itu. Ada 35 orang yang akan ikut, sudah daftar ikut nanti belajar membaca sastra, puisi, cerpen, geguritan, cerkak. Nah itu yang kemudian nanti berikutnya akan kita buat formula bagaimana membaca puisi di panggung, tapi juga langsung bisa untuk media sosial. Bukan hanya siaran langsung seperti selama ini. Kan selama ini kan siaran streaming. Bisa dilihat di mana saja, tapi kan sama persis yang di situ. Nah, nanti itu akan coba kita formula lain gitu loh. Untuk yang di situ dengan di real di lain kan gitu loh. Nah, itu kan menarik ya, Mas. Tapi juga band orang yang mungkin bukan seorang sastrawan yang dia penikmat, tapi dia kayak penikmat lagu, tapi pengen nyanyi nih. Bisa. Lalu dia, aku mau nyanyi lagu ini direkam kan 1 menitan. Padahal yo, karyanya siapa kan itu. Lalu orang-orang biasa akan membaca puisi kira-kira dia membuat 1 menitan gitu. Ya kalau itu kan artinya cara membaca puisinya kan sudah ada di media sosial itu sehingga bisa niru ya. Bisa niru kan seperti lagu kan tinggal menirukan. Nah kalau ini nggak ada yang membaca. Nah betul Mas. Nggak ada yang membaca, bagaimana orang lain mau menirukan? Nah ini soal formula itu ada yang membaca, kemudian ini bisa ditirukan. Tapi makanya hanya pendek-pendek kan gitu loh. Pendek-pendek selesai dan bisa
dibikin oleh siapa saja. Karena puisi Ada Apa Dengan Cinta, makanya film itu lalu ada puisinya kan dipotong-potong dan dia berdengung di banyak anu loh, apa HP-nya remaja apapun gitu kan kira-kira. Nah itu yang akan kita lakukan berikutnya dalam konteks media sosial, karena punya karakter berbeda itu formulanya harus disesuaikan dengan karakter itu. Itu. Oke. Nek sebelum kita lanjutkan, kita nanti sedikit mau seperti tadi yang diawali Mas On itu, nanti mungkin nyinggung-nyinggung soal sastra sosial politik itu tadi gitu. Saya jadi tertarik soal pribadi Mas Simon ini dulu, karena orang itu tertarik sastra itu mungkin latar belakangnya apa gitu loh. Lalu Mas Simon itu kan di generasi yang para apa istilahnya sastrawan besar zaman mana juga bermunculan gitu. Itu dulu awalnya juga terlibat ya Mas Mas Simon itu. Ya dulu itu yang kenapa saya berpikir tentang teknologi ini memisahkan kehidupan sastra itu. Dulu itu penyair itu ngumpul-ngumpul tuh di Malioboro, di Seni Sono. Nah, kita gabung-gabung situ jadi ikut-ikutan lah kan. Nah, kemudian ada koran yang namanya Pelopor dulu ya. Pelopor. Tapi terus kemudian juga ada Bernas, ada Minggu Pagi, ada KR, ada Insani, Masa Kini gitu ya. Nah, belum lagi nanti bisa juga dimuat di koran-koran Jakarta kan, Kompas apa segala macam. Nah, jadi media itu tidak mempengaruhi aktivitas kesenian. Jadi aktivitas kesenian itu ya orang ngumpul-ngumpul, ya pertunjukan, ya ada diskusi, ya macam-macam gitu. Media itu ngambil memberitakan, gitu loh. Jadi media kerja sendiri, kesenian kerja sendiri, media bisa memperlebar. Ikut spreadingnya ya. Nah, kan mestinya begitu. Fungsi alat-alat ini kan. Jadi bukan alat ini yang menentukan kegiatannya. Kegiatannya bebas. Nah, kemudian alat ini menyebarluaskan. Pertanyaannya adalah ketika disebarluaskan, ada yang ngeklik atau enggak, itu jadi satu persoalan lagi. Kan sebetulnya persis sama dengan media cetak. Media cetak ini menyebarkan karya sastra, tapi opelahnya hanya 1.000, kan itu loh. Kan artinya banyak orang yang tidak mengakses melalui media ini, kan gitu loh. Tapi karena media itu banyak, orang bisa milih media. Nah, sekarang ini kan juga sama. Ada media sosial yang meneruskan karya sastra lebih luas. Persoalannya orang membeli nggak atau mengeklik nggak? Kalau dulu membeli media nggak, ini mengeklik nggak gitu ya. Tapi sebenarnya malah bisa dimanfaatkan fenomena ini nggak? Karena medianya kan semakin banyak, spreadingnya akan semakin luas gitu. Tapi kontennya coba. Ada karakter sendiri nggak? Memperkaya banyak istilahnya pelaku-pelaku sastra itu mungkin PR-nya ya? Atau PR-nya itu PR-nya juga bisa publik. Nah kalau saya sih tetap seperti tadi itu. Ada peristiwa di masyarakat di mana ada pembacaan puisi, musikalisasi puisi gitu loh. Ada tidak ada media ini, gitu kan? Nah, karena ada media ini kemudian dimanfaatkan untuk nyebarluaskan. Soal tersebar atau enggak udah nggak masalah lagi, karena peristiwa itu sudah hidup di masyarakat gitu loh. Jangan sampai orang nggak tertarik menghadiri pembacaan puisi karena lebih menarik nonton YouTube. Udah ada di gitu loh. Jadi di kehidupan nyata nggak ada kegiatan apa-apa gitu loh. Adanya di studio-studio aja gitu. Jadi sebetulnya peristiwa itu berbohong karena hanya terjadi di studio kan gitu loh. Realitas kalau pers kan realitas sosialnya yang diambil untuk dipublikasikan. Ini nggak ada. Berarti gitu loh. Secara real komunitasnya, aktivitas itu secara real ada, lalu itu hidup memang hidup. Lalu
media itu tinggal nyebar untuk luas. menyebarluaskan dengan formula yang berbeda. Berbeda-beda. Kan gitu loh. Kalau mau pendek TikTok, kalau mau agak panjang dikit apa kan gitu kan? Kan gitu. Kan yang streaming sudah jalan. Tapi perlu yang pendek-pendek itu kan gitu loh. Nah, itu baru menurut saya. Nah, menurut saya itu perlu satu aturan main yang mestinya diambil alih oleh pemerintah. Karena kalau tidak, muncul lagi nanti alat yang baru, menggoncangkan lagi nanti itu. Kacau lagi. Itu kan artinya dalam pikiran Mas Simon kan pemerintah mengambil peran. Ya. Problemnya pemerintah itu tidak pernah mengambil peran terhadap pengembangan sastra kan gitu loh. Iya, itu juga satu masalah. termasuk ini ya kayak event-event semacam Sastra Bulan Purnama itu kayaknya minim ya Mas? Dalam arti Maksudnya minim di event yang lain itu yang mungkin difasilitasi oleh pemerintah kan gitu loh. Ini kan komunitas yang hidup nih. Istilahnya swasta gitu loh, bukan pemerintah ya mungkin nah itu ya bagus lah. Mungkin kira-kira gitu, seperti aja gitu loh. Padahal mereka kan punya instansi semacam apa itu? Dinas yang sangat berkaitan tapi menjadi sangat formalistik kan. Tapi itu. Ya karena memang komunitas itu memang kuat kalau disanggah oleh komunitas itu sendiri. Pemerintah itu justru memberi ruang supaya komunitas itu semakin kuat menyangga, bukan malah mempersulit kan gitu. Problemnya sebetulnya kan pemerintah itu tidak terlalu peduli apakah sastra itu hidup dan tumbuh di satu tempat atau enggak ambil peduli sebetulnya gitu loh. Enggak ambil terlalu peduli. Kalau dia terlalu peduli, dia akan memperhatikan peristiwa-peristiwa sastra yang ada di Jogja itu seperti apa dan bagaimana cara untuk menumbuhkan kan gitu loh. Tidak harus meminta tapi memang melihat petanya. Kalau ini perlu terus ditumbuhkan supaya ini memberi warna terhadap Jogja, misalnya begitu. Kalau itu di Jogja, di tempat lain juga bisa begitu. Nah itu yang nggak jalan. Jadi komunitas-komunitas itu jalan sendiri karena disanggah oleh komunitas. Kalau dibebankan oleh satu orang, daya tahannya terbatas. Tapi pemerintah sendiri itu memang lebih semacam fasilitator aja ini secara ininya. Bagusnya memang fasilitator, dia tidak perlu mengambil alih. Tidak perlu mengambil alih, dia fasilitator, memberi fasilitas supaya sastra di Jogja tumbuh kan gitu loh. Nggak perlu punya kegiatan pemerintah, dia hanya terus memberi ruang. Mungkin ini malah saya jadi ini. Kan sastra itu kadang dia bukan sekedar hiburan, kadang berisi kritik-kritik yang pedas. Problemnya kalau pemerintah mungkin menjadi gatel itu, mau difasilitasi, malah jadi nyerang misalkan dalam tanda kutip. Itu memang itu sikap sebetulnya sikap pemerintah terhadap merespon terhadap kritik. Ali Sadikin waktu bikin tim kan juga tahu dia dikritik oleh sastra itu, dan dia tahu juga bahwa tim itu tidak bisa menghasilkan ekonomi karena dia tahu gitu lalu dia support. Memang tidak harus menghasilkan tapi menghasilkan karya sekaligus memberi kritik supaya membuka pikiran kekuasaan. Sikapnya kan bagus. Oke, tim karena nggak bisa, ya kita support terus. Persis seperti Ali Sadikin membuat LBH dan LBH mengkritik dia, tapi tetap disupport. Karena ini soal imbangan kan gitu loh. Itu kalau itu menyangkut sikap kekuasaan. Tapi paradigma itu terbangun nggak saat ini? Dalam kacamata pemerintah maksudnya untuk sekarang justru malah enggak ya? Kalau di TEM dulu kan menjadi pusat ya. Tahun-tahun 70-an 80-an itu menjadi sentral kebudayaan itu di TEM. Sekarang juga sudah enggak lagi karena pemerintah juga tidak lagi mengambil peran seperti itu. Kalau perannya mencengkeram ya mati. Karena sastra itu tidak bisa dipegang kuat, tapi memang harus
dilepas kan gitu loh, wis dilepas. Nah, nanti dikit-dikit maksudnya keras dikit aja laporin polisi. Nah, apalagi sekarang sedikit-sedikit dilaporkan. Kalau dulu kan sedikit dibredel kan lain kan gitu loh. Ancamannya itu berbeda. Karena padahal kalau kita mikir sastra di Indonesia itu tidak ada sejarahnya. Karya sastra itu mengubah keadaan, mengubah politik nggak ada. Bahwa perubahan politik di Indonesia terjadi karena karya sastra nggak ada. Tapi kekuasaan takut terhadap karya sastra, makanya punya Pram dilarang, kan gitu ya? Menginspirasi, Mas. Apa? Dia menginspirasi. Bisa menginspirasi, tapi kan tidak pernah ada perubahan politik di Indonesia diinspirasi oleh sastra. Nggak ada. Belum pernah ada. Karena kan kalau tapi ditakuti malah. Sastra yang mungkin yang keras itu dianggapnya keras, terlalu keras dalam konteks kritik ya. Selain dia mungkin secara dibaca indah, tapi kritiknya itu ditakuti itu di banyak pemerintahan, di banyak negara ya. Maksudnya kan pemerintahan itu ada karya ini beredel ditutup. Nah, kan gitu itu dulu karyanya Mas Simon ini, Teter itu pernah dilarang di Jogja. Gitu. Mau dipentaskan, apa judulnya? Sepatu nomor 1. Sepatu nomor 1. Wan gitu. Sekarang ini ya, karya Pram dulu dilarang karena mengandung ajaran Komunis. Marxisme, komunisme, Leninisme itu ya. Sekarang diperjualbelikan Dan bebas. dibahas dan ada filmnya juga. Nggak apa-apa itu, nggak terjadi apa-apa itu. Nggak ada gejolak itu. Jadi sebetulnya yang ditakuti apanya dari karya Pram itu? Jadi ketakutan ini diproduksi oleh pemerintah. Bukan Indonesia aja, Bisa. Oleh pemerintah. Oh ya, dimanapun. Tapi ini bahaya ini. Tapi bisa juga itu adalah semacam shock terapi agar kelompok yang lebih serius takut. Macam puisi wae dicekel itu kan gitu loh. Nah, iya bisa. Padahal satu puisi itu seberapa jelas sih dia menyampaikan kritiknya itu. Paling kan umum banget tuh itu. Wah, ketidakadilan. Nah kan ngono tuh. Ayo. Kalau kelompok yang lebih serius yang ada teksnya yaitu ada organisasinya mungkin lebih serius untuk melakukan sebuah apalah namanya itu revolusi kayak apa ya gitu ya. Aneh mau coba puisi rais ya itu kan ngendi itu. Nah tapi mungkin kalau saya berpikirnya begini, karena sastra ini adalah alatnya bahasa dan bahasa itu kan sebetulnya di dalam dirinya terkandung pengetahuan karena kosakata itu merupakan penyebutan kepada benda-benda, kadang-kadang juga sampai pada konsep-konsep. Ya kan gitu toh. Nah, karena jadi kalau pengetahuan tanpa bahasa dia nggak hidup. Nah, jadi sesungguhnya kehidupan sastra itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana masyarakat itu mulai juga berilmu pengetahuan yang ada teksnya. Kan ada ilmu pengetahuan yang dapat dari entah berantah gitu loh kan. Kayak bumi datar tadi itu kan. Sekarang kita ngomong kita coba ngomong yang lain lagi tapi dalam konteks sastra. Kalau kita membaca karya sastra, macam-macam karya sastra yang sudah diproduksi, yang lama pun yang baru, bahwa sastra itu seringkali tidak lepas dari realitas politik. Kadang realitas politik yang terjadi di karya sastra itu karena dibumbui imajinasi sehingga terasa lebih hidup. Misalnya kalau kita membaca novel-novel Pram kan gitu ya, atau Mukhtar Lubis yang Senja di Jakarta itu membawa tentang politik di Jakarta, di situ digambarkan dan terasa hidupnya gitu loh. Sementara kita hari-hari ini menghadapi satu situasi politik yang nggak karuan gitu, yang orang berseru-seru tidak lagi waras. Itu bagaimana karya sastra dalam konteks situasi politik sekarang ini, Mas Iwan? Ya, yang pertama menurut saya adalah ketika kalau bicara soal gambaran politik nasional kita secara umum ya, ketika reformasi terjadi, itu kan sepertinya kita semua jelas bahwa
kita tidak suka dengan pemerintahan gaya Soeharto. Apapun itu, macam-macam lah itu, korupsi, apa macam-macam ya. Lalu reformasi ini bermaksud untuk mewujudkan kebalikan dari itu. Kan gitu kan kira-kira toh. Nah, reformasi udah berjalan 20 tahun lebih ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang muncul sekarang di permukaan, kan kelihatannya semakin nggak karu-karuan malah gitu ya. Entah benar entah enggak ya. Ini saya sendiri bingung aja kalau ngelihat ada yang bantah, ada yang menuduh, ada yang macam-macam ya. Nah, kenapa itu? Kok bisa begitu? Nah, kalau menurut saya adalah ketika Soeharto turun, itu sebetulnya kita belum sempat punya agenda yang jelas mau kemana Republik ini kita bawa. Kita hanya jelas bahwa Soeharto harus turun. Nah, itu juga yang saya deg-degan ketika mulai muncul ada orang bilang ini saatnya Jokowi dilengsarkan. Saya tahu kok diutamakan itu melengsarkannya gitu loh. Bu, dia yang diutamakan itu ini ada problem yang sangat tidak bisa ditolerir lagi, harus melakukan reaksi keras, umpamanya gitu toh. Dari beberapa yang ditonjolkan umpamanya politik dinasti umpamanya, menurut saya masyarakat kita sangat toleran kan terhadap itu terhadap kan, politik dinasti. sangat toleran kok. Ya memang ya nggak bagus lah itu, tapi ya oke lah itu. Anak lurah jadi ketua Karang Taruna ya umum lah, itu biasa lah. Karena saking biasanya Kan gitu toh. Bahwa itu nggak benar, oke. Tapi masyarakat nggak akan terlalu melihat itu suatu masalah gitu loh. MK kan sudah diurusin sama si Jimli Sadiki, sudah jatuhkan hukuman, sudah terus apanya lagi gitu loh kan. Nah, kalau memang enggak ini ada yang lebih parah, nah itu yang harus kita buka gitu loh. Jangan hanya mengatakan bahwa demokrasi sudah diselewengkan. Kalau ditanya apa buktinya, buktinya ya politik dinasti, itu kan sangat sederhana. Terus gimana sih? Masa itu aja terus kemudian presidennya harus diturunkan? Ini instabilitasnya juga tinggi loh. Itu kalau nanti turun, ya kalau sama pencinta yang cinta sama Jokowi juga ngelawan kan tarung gitu nanti itu kan. Nek diturunkan nggak? Do orang milih yang didukung. Nah, kampanyenya kan gitu. Nah, itu yang saya bilang. Saya khawatirnya formasi bentuk-bentuk ungkapan di media itu demikian targetnya jauh, gitu. Melanggar etik, melanggar demokrasi. Sebetulnya targetnya cuma rendah aja. Orang nggak suka sama Gibran, nggak milih Prabowo Gibran. Nah kalau gitu kan kacau kita gitu loh maksud saya. Karena alat itu tadi menurut aku membuat karakter. Mungkin juga perlu diperhatikan bukan soal pilihan itu, tapi bagaimana memperbaiki tatanan yang sudah berantakan itu. Tatanan politik kita nggak pernah terbentuk secara kuat, selalu berantakan. Kalau tatanannya kuat, siapapun presidennya kan jalan kan gitu loh. Itu yang karena itu yang tidak pernah terbentuk. Saya masih ingat terakhir sekali Soeharto itu bilang harus secara konstitusional. Gitu. Artinya Soeharto aja berpikir paling tidak dalam ucapannya itu bahwa kalau saya harus turun atau apapun harus berdasarkan undang-undang, peraturan, hukum. Kan gitu toh. Jokowi juga bilang begitu. Mahfud juga bilang begitu. Terus sebenarnya yang melanggar siapa, yang dilanggar apa, kan nggak jelas. Nah, bukan berarti itu tidak ada. Nah, yang saya inginkan adalah itulah yang mulai kemudian kita perjelas. Rumus-rumusannya juga harus lebih jelas lagi gitu loh. Sehingga masyarakat itu bisa bilang, oh iya ya. Ketika Soeharto jatuh, bayangkan waktu reformasi itu masyarakat bisa hafal 4 pendekarnya. Aku masih ingat tuh, Gus Dur, Amin Rais, Megawati, Sultan. 4 itu selalu muncul tuh. Kau umur berapa waktu itu? Kau udah mahasiswa ya? SMA. SMA tau kan, ingat dong 4 ini kan. Begitu reformasi
empatnya berantem. Sultan nggak berantem karena dia pulang kan ke sini, terus dia fokus di gubernur sini kan, sehingga dia nggak terlibat lagi di politik nasional. Tapi bertiga itu kan berantem. Cocok. Iya, tapi kalau menurut saya bahwa Soeharto nggak kita jelaskan kesalahan dia apa sebetulnya, undang-undang apa yang dia tabrak. Ada teman waktu itu mau sarankan, oke deh, kita kumpulkan semua kebijakan-kebijakan yang ditelurkan selama pemerintahannya Soeharto, lalu kita telah di situ, di mana ketidakadilannya, dengan nggak ada yang malas mau melakukan. Orang udah berebut ke istana semua, askus, penting lagi. Nah, itu yang saya maksudkan. Ojo buru-buru saya ngomong duke, lah engko nek mudhen urung ono siapa nih ya berantem meneh kuwi engko. Jadi harus garis bawahnya ke situ ya. Iya. Ketakutan apa soal instabilitasnya. Iya. Itu kan juga waktu kabinet 100 menteri kan juga gonta-ganti terus. Jadi nggak stabil pemerintahnya karena setiap saat perdana menterinya ganti. Ganti. Iya, itu tahun 50-an ya. Kan gitu. Itu loh. Jadi menurut aku kalau politikus diminta sebagai negarawan, kita itu juga berpikirnya kebangsaan gitu loh. Jangan cepet-cepet, harus betul-betul dicetak dulu di mana sih nggak cocoknya kawan kita ini atau mungkin soal momentum. Nah, politik kan soal momentum. Nah itu kan, kalau itu yang itu kan namanya juga nggak etis juga kalau menurut saya gitu loh. Untuk kepentingan pemenangan itu kita korbankan rakyat mendapatkan pemikiran-pemikiran yang horok gitu. Wah ini gawat ini sekarang. Padahal sebetulnya nggak gawat-gawat aman. Umpamanya gitu loh kan. Kan jadi kalau gawat bener, nah itu kan harus diperbanyak orang yang jelas gawatnya di mana gitu loh maksud saya. Kok saya malah jadi ingat tadi puisi apa horok. Hursa. Oh, Hursa. Judul puisinya. Ya itu. Nah, ini Mas, saya walaupun ini sedikit nyinggung-nyinggung politik, sebenarnya mungkin kita nggak terlalu banyak soal pemilihan macam-macam. Gini aja, saya malah tertariknya gini, peran sastra walaupun tadi sempat disinggung ya, itu kan merasa terancam oleh kekuasaan juga karena pelaku-pelakunya malah kadang dikriminalisasi, dikejar lagi itu malah pada saat dia boleh dikatakan karyanya sedikit keras lah ini. Nah itu bagi pelaku sastra, entah dia bentuk puisi, bentuk novel, bentuk roman atau apapun itu, sebenarnya dia pada akhirnya pelaku ini berarti kita nggak boleh membuat karya yang kayak gini, berarti gini aja, atau sebenarnya enggak, karya itu bebas gitu. Kalau saya ini pengalaman waktu sepatu nomor 1 kan akhirnya dipanggil ke polisi itu. Mas Pi tahun biru Mas? 80 berapa ya? Berapa itu? 82, 83 lupa. Saya dipanggil kan, terus sederhana aja Bang. Iki karepmu arep cerita apa iki? Iki ndagel ya Pak. Lah nek ndagel aja ngono kuwi. Oh iya Pak. Rampung, kan mulai. Karena dia polisi melihat judulnya aja, sepatu nomor 1. Terus militer, gambarnya sepatu tentara. Oh, gambarnya sepatu militer. Padahal ceritanya lawan militer ya. Nggak ada. Oh. Ini nggak ada. Nah, dari situ saya bisa melihat sebetulnya kekuasaan itu sering salah mengerti karya sastra. Okay. Karya sastra itu sebetulnya kan merawat kewarasan bangsa. Iya. Tapi sering salah mengerti gitu loh. Makanya ada penyair diculik, penyair karyanya dilarang, teater dilarang pentas karena salah mengerti. Nah, jangan-jangan itu tadi Mas, secara urutan urung dirungokke sih, iki isine seperti apa maksudnya? Oh, mesti kayaknya lagi DTKI. Persis. Gitu kan? Lah istilahnya
ada istilahnya oke lah kalau kayak gini kok apa ya kayaknya gawat ya ikut dulu apa nih isinya kan mungkin lebih enak gitu ya. Persis karena tidak membaca. Tidak membaca karya Pram tapi lalu di Nah, kalau soal itu ada teman yang bilang begini. Militer itu sebetulnya yang ngelarang pertunjukannya itu Kodam Diponegoro. Ngirim surat khusus ke Jogja. Nggak tahu dia tahu dari mana pertunjukan itu mau diadakan. Militer itu rumusnya satu, kalau daun bergoyang tembak, entah kawan atau lawan tembak. Kalau kawan ya apa boleh buat, gitu. Tapi kalau lawan kan dia bisa nembak kita. Oh gitu. Curigaan dulu. Itu harus. Kewaspadaannya tinggi gitu. Jadi kalau tentara itu mendefinisikan musuh itu harus sudah ada di depan. Nah baru pun ditembak. Definisi di depan udah. Identifikasinya jelas kan gitu. Makanya betul tentara itu dalam tanda kutip dia kembali di barak. Iya. Karena apa? Lah nek musuhe sipil konsepnya gitu, sipilnya remuk. Titik-titik ditembak repot. Makanya waktu reformasi kan itu tuh salah satu tuh. Tapi kayaknya kurang berhasil kan gitu. Tapi meskipun fungsi udah mulai hilang ya, berkurang. Tapi Oke, ini sesi terakhir Mas. Kita sudah hampir 1 jam ini. Mungkin Mas On lah, apa ini berkaitan? Oh Mas Kon belakangan aja. Mas dulu ding, Mas Simon dulu. Istilahnya sebagai pelaku sastra ya dalam konteks pelaku yang dulu, maksudnya sejarah itu berarti tahu. Nek angkatan itu masuk angkatan apa Mas? Ada namanya nggak Mas? Sampean apa? Pasca PSK. Oh gitu, ada. Ya kalau dinamakan gitu. Pokoknya PSK itu sudah nggak ada. Kan kita mungkin kalau di sekolah kenalnya angkatan 45 apa gitu loh. Ya terakhir 66 itu. 66. Nggak pernah lagi terjadi. Pernah dimunculkan angkatan 2000 tapi nggak jadi. Nggak jadi. Oh gitu. Tapi nggak jadi. Nah itu Mas, karena kan itu rentang yang lama ya. Kalau terakhir tadi 66, setelah itu kan angkatan sampean Cak Nun kesini, sampean itu kan banyak aslinya ya. Ada. Kok nggak maksudnya karena nggak ada ciri khasnya atau piye ya? Ada masalah serius di situ. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya. Jadi ketika angkatan-angkatan Pujangga Baru, Bangsasi, Sultan Takdir dan segala macam, terus sampai ke Hairil dan segala macam itu kan sebetulnya awal bangkitnya sastra Indonesia, dalam artian kita bukan lagi sastra suku-suku gitu kan. Nah, udah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, malangnya menurut saya referensi atau literasi lah istilah sekarang, literasi masyarakat kita kan masih rendah sekali toh. Membaca juga masih minim sekali, buku yang ada juga minim. Saya waktu kuliah buku filsafat itu cuma ada 3: Percikan Filsafat, Pengantar Filsafat, Berkenalan dengan Filsafat. Bayangin. Itu di perpus atau yang dijual bebas? Dia dijual bebas. Dijual bebas. Kalau di perpus ya bahasa Inggris semua. Siapa yang mau baca ya kan? Sama ada filsafat dewasa ini yang. Ya itu. Nah, kan gitu toh. Nah, sehingga sastrawan kita pada waktu itu termasuk pengamatnya juga, termasuk sastrawan mudanya juga, orientasinya teksnya barat. Puisi-puisinya juga begitu. Malangnya di barat, terutama di Eropa, itu sudah sampai pada surrealisme. Dia sudah beda. Wah, puisi baru dibaca yang itu udah ternyata beda ya, format yang berbeda. Iya, kata-kata udah gak jadi penting lagi. Nah, sampailah ke Tarji begitu. Nah kan geger jadinya kan orang kan. Nah terus kalau nggak ada artinya kata-katamu untuk apa kamu nulis puisi kan, kata orang gitu kan. Nah mulai di situlah masuk lagi posmo, masuk lagi aliran-aliran dekonstruksi atau apa segala macam itulah ya. Jadi sastrawan kita berproses di sini, masyarakat sastra kita masih kemampuan apresiasinya masih di level sini, udah nggak nyambung. Saya melihatnya begitu, sehingga berhentilah kemudian
putus. Nah, yang muncul banyak kemudian ya yang kau sebut itu, sanggar-sanggar di berbagai daerah banyak muncul. Tapi warna lokalnya kan kuat banget tuh. Yang nasional sekarang ya mungkin masih ada beberapa tempat di Jakarta itulah representasi nasional gitu loh. Tapi saya pikir sudah tidak menyatu lagi dengan komunitasnya. Oke. Nek Mas An, piye kuwi Mas? Nek soal angkatan-angkatan tadi lalu Angkatan-angkatan itu sekarang juga lagi relevan. Karena sastra sekarang itu sudah tidak lagi mengikuti model angkatan. Pertumbuhan sastra dipengaruhi oleh media sosial. Sastra nasional itu bukan lagi sastra yang ada di Jakarta, tapi sastra di daerah yang melibatkan banyak orang dari berbagai daerah. Itu kemudian menjadi sastra nasional. Nggak lagi pusat di Jakarta. Kalau terjadi di Jakarta, seolah-olah itu menjadi sastra nasional. Nah, sekarang di daerah lain di Kalimantan ada sastra nasional juga. Ada berbagai macam pelaku sastra juga datang ke sana. Jadi tidak lagi angkatan tidak lagi relevan karena modelnya formulanya sudah berbeda. Semua orang berkarya melalui media sosial dan itu menjadi sastra yang tidak lagi terikat oleh nasional atau daerah. Secara tanpa produk, batas malah. Secara produk semakin kaya Semakin kaya. Secara produk semakin kaya. Tapi miskin pengamat pembahasan. Hampir tidak ada, betul. Hampir Gitu tidak ada Karya pengamat. telanjang aja ke masyarakat. Meskipun orang juga bisa tahu kritikus itu lahir terlambat. Ya, Mesti terlambat kritikus. Karena kritikus itu lahir sudah karya sastra ada. Kan itu loh. Oke. Kan itu. Lah, berarti ada PR soal sangat. pengamat. Soal pengamat. Atau Ya. apa itu namanya? Atau kurator lah, atau apa namanya? Harus mencoba ngajak UGM Faruk Atid sama si Minto. Ayo dong keluar dong dari kampus ini, udah ada komunitas nih. Tapi juga enggak kan gitu loh. Enggak. Karena udah sibuk dengan tes itu tadi. Sibuk dengan aturan universitas kan disibukkan gitu. Lalu jangan-jangan mereka mungkin loh teman-teman yang berkutat di ruang-ruang akademis ini dia ininya yang lama-lama, maksudnya ya itu tadi yang mengkaji wah angkatan ini yang baru-baru malah nggak dilihat komunitasnya yang sudah ada itu karya-karya itu. Jadi orang akademis tidak menangkap realitas di luar untuk dibawa masuk. Maunya dengan kerangka itu sendiri mereka sibuk. Pengalaman waktu saya SMP itu kenal MH sama Linus itu nama itu karena guru saya SMP mengajar sastra itu membuat antologi puisi untuk bahan pelajaran dan dia bikin sendiri stensilan dan diberi judul antologinya itu Bunga di Atas Batu Dibakar Sepi. Itu puisi angkatan tahun 65 sampai anak-anak PSK masuk di situ. Di PSK yang masuk ada Kori Layon Rampan, Ainun Najib, Linus masuk di situ, Umbu kan gitu. Jadi tahu, loh ada penyair namanya ini di Jogja gitu loh. Bukan hanya Kairil kan gitu. Setelah itu generasi yang lebih muda lah istilahnya. Nah, generasi yang lebih muda. Nah, kampus itu perguruan, sekolah-sekolah tidak menangkap itu menjadi bahan pelajaran. Oke, saya malah jadi ingat Mas On itu kan ngajak juga Sastra Bulan Purnama tidak hanya semacam reuni teman-teman senior istilahnya, tapi ngajak teman-teman muda juga sebenarnya kan itu. Lalu mungkin masih jadi PR bagaimana itu generasi mudanya ya semakin banyak. Tapi piye nek ben generasi mudanya banyak lalu kampus juga peduli, apa yang harus dilakukan Wimasa? Ya itu yang saya lakukan kan bersinergi dengan kampus, ngajak anak muda, anak mudanya, tapi juga anak mudanya tidak banyak penyair yang datang karena juga anak muda itu produktivitasnya tidak sekuat kayak dulu eranya Ainun sama Linus. Misalnya kita minta puisi dalam waktu relatif pendek gitu, dia nggak buat dan nggak punya stok puisi. Oh itu problem juga ya? Problem berkreasi.
penyair kan harus terus berkarya. Setiap dia diminta ada. Kalau saya minta Linus itu, Mas jeluk puisi nih, ini untuk publikasi di buku ini. Nah, dia tinggal ngambil, oh ya, tak ambil kayak kalau istilahnya Ainun, kalau Linus kayak puisi kayak sumur tinggal nyidok kan gitu loh. Nah, itu yang sekarang enggak. Oke. Enggak sekarang. Oh, ada problem itu. Ada ya? problem itu. Minta yang masih seperti itu. Tak mintai puisi yang tua atau oh, kamu mau minta berapa? Lu punya berapa? 100 lebih. Nah, kan gitu loh. Simon juga gitu. Yang tua-tua itu justru malah bisa diambil, yang muda-muda yang susah. Diminta karya baru, dikirim karya lama yang sudah dimuat. Kan gitu loh. Nah, untuk berkarya itu juga artinya etos berkaryanya juga belum kuat kan gitu. Itu yang mungkin masih jadi PR ya Mas untuk jadi PR. Ya, menurut saya itulah yang perlu kita renungkan. Bagaimana kehidupan kita ini masih tetap lebih banyak interaksi tatap muka ketimbang yang melalui media-media itu. Media itu perlu juga membantu juga, tapi jangan sampai hidup kita hanya dihantar di dalam media itu aja. Saya kira itu yang perlu saya. Masan. Ya, saya kira kalau kita ngomong soal karya sastra dan kreatornya, para kreator harus terus berkarya, apapun bentuk karya itu, puisi atau cerpen atau novel, terus berkarya supaya setiap saat dipublikasikan itu selalu ada. Bukan instan menciptakan karya, saat diminta baru berkarya. Nah, ini yang saya kira perlu tantangan bagi kreator terus suntuk berkarya. Karena sastrawan itu disebut sastrawan karena dia menciptakan karya sastra. Tidak saat diminta aja. Tidak saat diminta saja. Nah, itu tantangan para yang muda maupun yang tua kan, ya kan itu. Dan itu saya kira perlu diteruskan. Itu. Oke, terima kasih Mas On, Mas Simon sih itu. Walaupun mereka senior jauh itu karena kita tradisinya dulu seringnya manggil itu Mas ya. Jadi ya Mas. Ya. Terima kasih Mas Simon, Mas On. Jadi kita ini ngobrol santai. Kebetulan beliau ini pelaku sastra. Jadi ya kita ngobrolin sastra dan dinamikanya. Kira-kira gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau melihat apa ya namanya kiprah beliau itu di apa Mas Sastra Bulan Purnama. Jadi di Sastra Bulan Purnama itu nanti di bulan-bulan tertentu ya. Tiap bulan ada. Sekali atau dua kali gitu ya. Ketemu nanti. Oke, gitu. Terima kasih Mas Simon. Arahmu nanti. Ketemu lain waktu. Arahmu nanti.